Menjaga kekencangan rantai keteng atau rantai timing pada sepeda motor sangat penting sekali. Lalu, apa komponen yang mengencangkan rantai keteng, bagaimana kerjanya, dan bagaimana cara memperbaikinya? Simak video berikut sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Bilal Iswanto. Video kali ini kita akan membahas mengenai tensioner rantai keteng, apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya, kemudian komponen apa saja yang ada di dalam tensioner ini, bagaimana cara pengecekan tensioner apakah masih bagus atau tidak, bagaimana pemasangannya ke mesin, maupun apa saja jenis-jenis tensioner yang ada pada sepeda motor akan kita kupas tuntas di video ini. Fungsi dari tensioner adalah untuk menegangkan atau mengencangkan rantai keteng ini sehingga putaran rantai keteng tetap stabil dan kencang. Konstruksi dari rantai keteng pada sepeda motor adalah seperti ini. Ini gear noken as, kemudian di bawah sini ada gear kruk as ya. Jadi rantai keteng itu berputar memindahkan putaran dari gear kruk as, kemudian putarannya dipindahkan ke gear noken as untuk memutar noken as dan membuka dan menutup klep. Sehingga jika rantai keteng ini sudah dipakai untuk waktu yang cukup lama, maka lama-lama rantai keteng ini akan terjadi keausan, kemudian akan merenggang, sehingga diperlukan sebuah tensioner untuk menegangkan atau mengencangkan rantai keteng ini, sehingga putaran dari rantai keteng dapat tetap stabil. Cara kerjanya yaitu di sini ada rantai keteng, kemudian ini ada lidah rantai yang berfungsi untuk menstabilkan atau sebagai alur dari perputaran rantai. Kemudian di sini juga ada lidah rantai baik bagian kiri maupun kanan. Yang bagian kanan ini di sini dibaut ya, sehingga dia dapat bergerak seperti ini. Dia dapat bergerak seperti ini karena bagian di atas ini dibaut. Nah, tensioner ini berfungsi atau bekerja dengan menekan lidah rantai keteng yang ini ya. Jadi kalau rantai keteng ini sudah, misalkan awalnya ini masih kencang, kemudian dia kendor, maka tensioner akan menekan rantai keteng ini melalui lidah rantai ini seperti ini. Nah, dengan begitu maka kekencangan rantai keteng dapat tetap selalu terjaga. Lalu bagaimana pengecekan tensioner ini masih bagus atau tidak? Untuk jenis tensioner yang otomatis seperti ini, cara pengecekannya mudah. Jadi di dalam ini ada coakan untuk meletakkan obeng ya. Gunakan obeng yang paling kecil. Ini cukup dengan kita mengeceknya, kita putar ke kanan. Kita lihat apakah dia masuk atau tidak. Dia bergerak ke dalam tonjolan besinya, dan ini kita kencangkan sampai kencang. Kalau kita lepas, dia tidak akan memanjang besinya ini. Tapi cara mengeceknya, jika ini kita lepas, kita putar ke kiri sedikit, kemudian kita lepas obeng, besi ini harus secara cepat bergerak memanjang atau bergerak keluar. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Ini kita putar ke kanan, kemudian saat kita lepas obeng ini ya, atau kita putar ke kiri sedikit, kemudian saat kita lepas dia harus bergerak secara cepat, bergerak keluar atau memanjang seperti itu. Berarti tensioner masih bagus. Kemudian kedua, cara pengecekannya, ini kita dorong ke dalam. Kalau dia bergerak ya, kalau dia bergerak memendek, maka tensioner ini kondisinya sudah tidak bagus, atau bisa kita pukul seperti ini. Kalau dia masih kuat, tidak bergerak ke arah ke dalam, berarti tensioner ini masih dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, apa saja isi dari tensioner ini sehingga dia dapat bekerja
untuk mengencangkan rantai keteng, kita buka tensionernya ini. Di sini ada spee ya. Ini ada spee. Nih, spee-nya ini kita buka terlebih dahulu. Oke, ini kita lepas si tonjolannya. Kemudian bautnya. Di dalam sini ada plat tipis sebagai pegas, kita keluarkan saja. Ya, plat tipis untuk pegasnya. Ini ada plastik, kemudian ada ring, gunanya untuk menahan agar pegasnya ini tidak ke arah luar saat kondisi terpasang ya. Jadi menahan agar pegasnya tidak keluar. Kemudian ini untuk baut pasangannya, dan ini adalah penguncinya. Oke, seperti ini. Oke. Ayo kita jelaskan bagaimana sih komponen ini dapat bekerja. Ini kita lepas dulu ring sama plastiknya. Ini saat kondisi seperti ini posisi dia memanjang. Posisi baut ini dengan ulir bagian dalamnya itu sangat longgar sekali. Jika sehingga ini kita kencangkan, tadi itu putar ke arah kanan, kita fullkan, maka dia baru kencang. Nah, kencang ini kalau sudah kondisi kencang seperti ini, pegasnya ini tidak mampu untuk memutar baut ini, sehingga besi ini tidak dapat memanjang. Tapi kalau kita putar sedikit ke arah kiri, nah maka dia sudah mulai longgar. Nah, kalau longgar ini baru pegas ini dapat memutar baut, sehingga bagian tonjolan keluarnya akan bergerak keluar. Bautnya berputar seperti ini, nah, sehingga ini dapat bergerak ke arah luar. Nah, seperti itu saja cara kerjanya. Kalau mau kita kencangkan lagi, kita putar kanan, maka tonjolan ini akan bergerak ke arah dalam. Kita kencangkan full, sudah dia pegasnya tidak mampu untuk memanjangkan, sehingga ini bisa kita pasang. Kemudian kalau kita putar sedikit, baru dia kendor, baru pegas akan memutar baut bagian dalam ini, sehingga tonjolan ini akan bergerak ke arah luar. Itu saja cara kerjanya, sangat sederhana. Kemudian kita pasang kembali ya pegasnya ini. Cara masangnya kita lepas dulu. Oke, cara masangnya, ini posisi pengunci yang untuk di luar nanti, ini posisi yang untuk di dalam pengaitnya ya. Jangan lupa pastikan dulu posisinya, ini jangan sampai terbalik. Ini posisi pengaitnya, posisi menghadap ke sini. Jadi ini kita masukkan seperti ini ke dalam celah ini. Jangan sampai kita masukkan ke sini ya, karena posisinya seperti ini nanti putarannya akan terbalik. Kita pasangnya seperti ini. Biar pastikan plat pegasnya berada di posisi tengah-tengah lubang seperti ini. Oke. Kemudian ini bautnya kita kencangkan terlebih dahulu. Oke, posisi kencang. Ini coakan ini kita paskan di plat pegas itu. Oke, setelah pas, kemudian besi tonjolan ini kita tekan ke arah sini ya. Kemudian kita masukkan obeng, kita putar ke arah kanan. Penguncinya ini jangan sampai masuk ke dalam ya, jadi posisinya harus di atas seperti ini. Ini jangan lupa kita tekan terus, kita putar searah jarum jam. Kalau masuk sini kita keluarkan lagi sedikit, terus kita putar. Setelah plat pegasnya habis seperti ini, kita putar lagi sedikit, tapi jangan terlalu banyak, nanti takutnya pegasnya akan bergerak keluar.
seperti ini kita coba. Oke, setelah terpasang seperti ini kita coba dulu. Sebelum kita pasang seperti kita coba dulu putar kiri sedikit, ini lepaskan. Oke, sekali lagi kita kencangkan dulu, putar kiri sedikit, lepaskan. Oke, udah cukup bagus ya. Ini sudah bisa kita tekan ke dalam, sudah kita pasang spinya. Tekan dulu, nah. Kita pasang spinya. Ini kita pasang spinya. Oke, sudah kita coba sekali lagi. Putar kiri, lepaskan, udah bagus. Kita kencangkan, putar kiri, lepaskan. Oke, udah selesai kita melakukan pemasangan. Selanjutnya bagaimana cara memasang tensioner ini pada sepeda motor. Cara memasangnya yaitu jika sepeda motor perakitan dari rantai timing ini sudah selesai, ini kita kencangkan dulu ke arah kanan seperti ini, kemudian ini kita pasang pada sepeda motor. Oke, setelah kita pasang posisinya sudah pas, itu sudah kita kencangkan bautnya, udah kencang, baru ini kita putar ke kiri sedikit terus kita lepaskan. Nah, hasilnya seperti itu, baru kita pasang mur penutup di sini biar tidak termasukkan air ya. Ini udah selesai itu pemasangannya. Kemudian tensioner ini ada beberapa jenis, ada jenis manual. Jenis manual ini proses maju mundurnya besi ini itu manual menggunakan baut ya. Kebetulan saya tidak ada contohnya. Di sini ada mur, kemudian ada baut. Kendorkan dulu mur di sini, baru bautnya kita kencangkan atau kita kendorkan, panjangnya disesuaikan dengan kerenggangan rantainya. Setelah itu baru murnya kita kencangkan. Kemudian ada yang semi otomatis, itu dia kita kendorkan sedikit murnya, kemudian dia akan menyesuaikan sendiri. Setelah menyesuaikan sendiri, kemudian murnya kita kencangkan. Dia semi otomatis. Nah, ini adalah tipe yang otomatis. Itu saja pembahasan di video ini mengenai tensioner rantai keteng. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video-video yang akan datang. Nanti akan ada juga video mengenai praktek langsung bagaimana jenis tensioner di sepeda motor. Terima kasih, banyak maaf jika ada kekurangan. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar jika ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.